Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu dan pada kesempatan kali ini izinkan kami menjelaskan mengenai analisis sikap konsumen terhadap produk iPhone. Sebelum kita masuk pada materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Afira Putra Muhammad Rafi'i sebagai moderator, lalu ada Nola Wulandari sebagai pemateri yang pertama, lalu Aida Putri sebagai pemateri yang kedua, Nadila Ayu Andari sebagai pemateri yang ketiga, dan Yoko Yolanda sebagai materi yang kelima. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Nola Wulandari. Kepada Nola, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi sikap konsumen. Sikap konsumen merupakan kecenderungan evaluatif yang relatif konsisten terhadap suatu objek, baik dalam bentuk keyakinan, perasaan, maupun perilaku. Dalam konteks iPhone, konsumen menilai kualitas kamera, keamanan data, serta performa iOS. Aspek kognitif disertai rasa bangga dan puas karena citra merek yang eksklusif. Aspek afektif, sikap positif ini membuat konsumen menganggap iPhone bukan hanya soal alat komunikasi, tetapi juga simbol gaya hidup dan identitas diri. Oleh karena itu, banyak pengguna menunjukkan ke loyalitas tinggi dan kecenderungan membeli ulang meskipun harga iPhone lebih tinggi dibanding pesaing. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama kita, Nola Wulandari. Langsung saja kita masuk kepada materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Aida. Kepada Aida, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana komponen sikap konsumen terhadap iPhone. Nah, pada komponen kognitif, itu mencerminkan pengetahuan dan juga keyakinan konsumen terhadap iPhone sebagai produk dengan teknologi canggih, desain yang elegan, kamera berkualitas tinggi, serta sistem keamanan yang mumpuni seperti Face ID dan juga enkripsi data. Selanjutnya, pada sikap afektif, konsumen terbentuk melalui perasaan dan emosi positif yang muncul ketika berinteraksi dengan iPhone. Banyak yang konsumen merasa bangga, puas, dan percaya diri saat menggunakan iPhone karena citra merek Apple yang eksklusif dan juga prestisius. Next. Selanjutnya adalah komponen sikap konatif. Nah, sikap ini berkaitan dengan kecenderungan perilaku atau niat konsumen untuk bertindak terhadap iPhone. Konsumen yang memiliki penilaian dan juga perasaan positif biasanya menunjukkan minat tinggi untuk membeli ataupun menggunakan produk ini secara berkelanjutan. Bahkan, cenderung melakukan pembelian ulang setiap kali seri terbaru diluncurkan dan bersedia menunggu dalam antrian panjang. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aida Putri sebagai pemateri kedua kita. Langsung pada materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Nadila. Kepada Nadila, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap terhadap iPhone. Yang pertama yaitu ada pengalaman pribadi. Jadi, sebuah pengalaman pribadi itu sangat berpengaruh terhadap sikap konsumen terhadap suatu produk. Konsumen yang sebelumnya sudah pernah membeli produk iPhone atau pernah menggunakan iPhone itu cenderung memiliki sikap positif karena pengalamannya terhadap seperti kualitas dan juga fitur-fitur yang iPhone berikan. Yang kedua yaitu ada media. Media ini juga sangat berpengaruh terhadap sikap konsumen terhadap produk iPhone, terutama media sosial dan juga media iklan. Media sosial seperti TikTok, kemudian ada di Instagram, ada Facebook, dan juga YouTube, itu biasanya dia berisikan review atau ulasan dari teman maupun influencer berisikan tentang produk-produk iPhone ataupun juga dari konten-konten yang mereka upload itu biasanya terlihat ya menggunakan handphone iPhone ataupun Android. Kemudian untuk di iklan biasanya itu iklan digital seperti Instagram Ads ataupun Google Ads, kemudian ada juga di Facebook itu iklannya dan kemudian ada juga iklan di YouTube. Kemudian yang ketiga ada keluarga. Jadi keluarga ini merupakan lingkungan terdekat kita yang dia biasanya turut andil dalam memberikan referensi seperti saran, dukungan, kemudian contoh dari anggota keluarga yang bisa mempengaruhi pandangan seseorang terhadap suatu merek ataupun produk seperti iPhone. Jadi namun meskipun pengaruh keluarga ini tidak dominan, tetapi dukungan atau contoh penggunaan iPhone seperti ayah yang
anak yang melihat ayahnya menggunakan iPhone atau ibunya atau keluarga yang lain, itu bisa memperkuat norma sosial positif terhadap merek iPhone. Kemudian yang terakhir ada kepribadian. Kepribadian konsumen itu mempengaruhi sikap, cara memandang, dan juga memilih suatu produk seperti iPhone. Karena biasanya konsumen itu memilih produk yang sesuai dengan dirinya atau citra yang ingin dia bangun. Misalnya, bagi konsumen yang perfeksionis, iPhone ini dianggap sebagai produk yang aman dan juga rapi. Sedangkan bagi konsumen yang pencari misalnya pencari status atau gengsi atau buat reputasi, iPhone ini dianggap sebagai simbol gaya hidup atau kesuksesannya. Jadi, kepribadian itu memengaruhi bagaimana konsumen merasakan kesesuaian identitas pribadi dengan citra merek seperti iPhone. Itu saja yang saya dapat jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga kita, yaitu Nadila Ayuandari. Selanjutnya, mengenai sikap iPhone dalam mengubah atau memperkuat sikap konsumen, yang akan saya jelaskan sendiri. Jadi, teman-teman, jadi Apple sebagai produsen dari produk iPhone itu memiliki strategi pemasaran yang bisa dikatakan sangat efektif. Sangat efektif dalam apa? Dalam mengubah, membentuk, ataupun memperkuat sikap konsumen terhadap produk. Nah, jadi apa saja strategi yang dilakukan oleh iPhone ini? Yang pertama itu dalam inovasi dan desain produk. Jadi, Apple sebagai produsen iPhone itu secara konsisten menghadirkan inovasi teknologi dan desain elegan pada setiap produk iPhone, di mana tampilannya sederhana namun berkelas, lalu performanya tinggi, serta fitur eksklusif membangun persepsi bahwa iPhone itu merupakan produk berkualitas tinggi dan modern. Yang kedua itu branding emosional. Jadi, Apple ini menanamkan nilai-nilai kreativitas, kebebasan berekspresi, dan juga gaya hidup yang modern dengan melalui kampanye seperti Think Different dan juga Shut on iPhone, yang dimana strategi ini itu membuat konsumen merasa terbawa secara emosional dengan merek dan bisa memunculkan rasa bangga dan loyalitas terhadap produk iPhone. Lalu yang ketiga itu komunikasi dan iklannya efektif. Jadi, Apple dalam mengiklankan iPhone itu menggunakan pendekatan komunikasi secara visual yang minimalis, tetapi kuat secara emosional yang menekankan pengalaman nyata pengguna daripada penjelasan fitur-fitur teknisnya saja. Dan yang terakhir itu strategi harga inovatif, yang dimana setelah kami menganalisis, kami mengetahui bahwa Apple ini menerapkan strategi skimming price, yang dimana untuk peluncuran produk baru dalam produk iPhone, Apple menetapkan harga yang tinggi untuk menargetkan konsumen awal yang bersedia membayar lebih untuk teknologi terbaru. Dan secara bertahap itu menurunkan harga jual dari model-model yang lebih lama untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Dengan begitu, sikap konsumen terhadap iPhone semakin positif karena adanya persepsi nilai yang melekat pada merek. Itu saja penjelasan dari saya. Pada materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Yoko Yolanda. Kepada Yoko, waktu yang tepat, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan hubungan sikap dengan perilaku pembelian nyata. Nah, sikap konsumen memiliki pengaruh besar terhadap keputusan pembelian iPhone. Penelitian menunjukkan bahwa semakin positif sikap seseorang terhadap iPhone, semakin besar juga kemungkinan ia membeli produk tersebut. Nah, selain sikap, gaya hidup dan motivasi juga berperan penting dalam pembelian iPhone. Di Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Medan, gaya hidup menjelaskan hingga 71,1% perbedaan keputusan pembelian. Sedangkan penelitian di ITC Manado menemukan motivasi sebagai faktor paling berpengaruh. Secara keseluruhan, sikap positif, gaya hidup, dan motivasi bersama-sama membentuk keputusan nyata konsumen dalam membeli iPhone. Nah, jadi hubungan antara sikap dan perilaku pembelian iPhone adalah sikap positif konsumen terhadap iPhone mempengaruhi besar keputusan pembelian dan tindakan nyata dalam membeli produk iPhone. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti gaya hidup dan motivasi juga ikut mendukung terbentuknya keputusan pembelian iPhone tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri terakhir kita, yaitu Yoko Yolanda. Jadi, kesimpulannya, sikap konsumen
itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keputusan pembelian produk iPhone, yang dimana sikap positif yang terbentuk dari keyakinan terhadap kualitas, inovasi, dan juga citra merek yang eksklusif ini mendorong konsumen untuk melakukan pembelian secara nyata. Selain itu, faktor gaya hidup dan juga motivasi itu berperan penting dalam memperkuat keputusan pembelian, terutama pada kalangan muda yang menganggap iPhone sebagai simbol status sosial, lalu modernitas dan juga prestige, yang dimana dengan demikian semakin positif sikap dan persepsi konsumen terhadap iPhone, semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk memilih dan tetap setia pada produk tersebut. Dan mungkin hanya sekian penjelasan analisis dari kami. Mohon maaf atas ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.